Halo, perkenalkan nama saya Serinda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan dalam perspektif entrepreneurial governance, interactive governance, dan network governance. Yang pertama yaitu entrepreneurial governance. Pada konsepnya, entrepreneurial governance atau sebuah pemerintahan memiliki gaya kewirausahaan. David Osborne dan Todd Gabler mereka berpendapat pada buku yang berjudul Reinventing Government bahwa mewirausahakan artinya mentransformasikan serta memodifikasi suatu perubahan dengan adanya semangat wirausaha pada sektor publik. Reinventing Government. Reinventing Government adalah suatu bentuk dari adanya perubahan sistem atau cara dalam birokrasi untuk mengubah suatu sistem pada pelaksanaan pemerintahan sehingga pemerintahan tersebut dapat berjalan secara akuntabilitas, inovatif maupun profesional. Ada beberapa prinsip dalam reinventing government, diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah yang katalis, yaitu suatu pemerintah harus memiliki sebuah peranan agar lebih mengarah dan mengatur di dalam pemerintah. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, yaitu pemerintah yang mampu memberikan misi atau kesempatan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. Yang ketiga, yaitu pemerintah yang kompetitif, yaitu pemerintah yang menyuntikkan bentuk kompetisi atau sebuah persaingan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, pemerintah bergerak dengan misi. Yang kelima, pemerintah berorientasi pada hasil. Yang keenam, pemerintah dengan kewirausahaan. Yang ketujuh, pemerintah yang antisipatif. Yang kedelapan, pemerintah yang desentralisasi. Yang kesembilan, yaitu pemerintah yang berorientasi terhadap pasar. Dalam entrepreneur governance terdapat karakteristik jiwa serta semangat dalam suatu kewirausahaan, serta lebih berorientasi terhadap kebutuhan di masyarakat, baik secara efisien, inovatif, dan kompetitif. Entrepreneurial governance memiliki tujuan dalam mengubah sebuah organisasi publik sehingga menjadi antisipatif, dan agar pemerintah dapat menumbuhkan adanya sikap dan perilaku yang inovatif. Dalam implementasinya, menurut Madepun pada tahun 2022, konsep reinventing dalam birokrasi yang terjadi di Indonesia mendapat banyak sekali tantangan, sehingga birokrasi tersebut menjadi tidak baik dan menjadi kurang inovatif. Oleh sebab itu, penting dengan adanya sebuah komitmen yang kuat dalam elit politik di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu interactive governance. Interactive governance lebih mengacu kepada situasi dengan modalitas yang reflektif, di mana perluasan dalam partisipan dan sebuah pengorganisasian menjadi syarat utama bagi negara kesejahteraan. Pemerintah interaktif disebut sebagai pemerintah tanpa pemerintah, karena terdapat pendukung dalam pendekatannya yang memiliki pendapat di mana dalam rangka untuk memberi arahan dan kontrol terhadap masyarakat dengan keikutsertaan dan keterlibatan secara langsung dalam pemerintah sektor publik. Interactive governance merupakan pemerintah yang ditugaskan dengan menjalankan fungsi pada pemerintahannya secara primer maupun sekunder. Interactive governance memiliki karakteristik yang interaktif dan dianggap sebagai tata kelola yang demokratis karena beberapa hal yang dianggap lebih efektif. Tata kelola interaktif memiliki bentuk dalam mengutamakan kepentingan terhadap pemerintah dengan jumlah yang meningkat. Konsep ini memiliki tujuan untuk melawan dan menjalankan suatu kecenderungan dan tidak menguntungkan banyaknya literatur di dalam pemerintahan. Selain itu, konsep ini melibatkan adanya aktor sosial maupun aktor publik dalam rangka untuk memiliki sebuah kebebasan dalam membuat keputusan.
Kemudian yang ketiga yaitu network governance. Network governance adalah konsep yang muncul sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi terjadinya keterbatasan dalam sumber daya yang dimiliki. Network governance dicetus oleh Kate G. Provan dan Patrick Kennis. Konsep ini terdiri dari beberapa korelasi antar peserta pemerintahan dan lebih berfokus terhadap urusan-urusan pemerintahan yang lebih mengutamakan fungsi. Kolaborasi pada network governance berfungsi dalam mengefektifkan setiap urusan dalam pemerintahan terhadap masyarakat. Network governance juga berkembang seiring berjalannya suatu peran yang dipercayakan dapat menggantikan new public management. Selain itu, network governance adalah model pemerintahan yang merujuk dan mengarah pada sifat horizontal. Untuk memastikan bahwa network governance berjalan dengan baik dan terarah, terdapat 4 variabel yang harus dipenuhi dalam stakeholder, diantaranya yaitu yang pertama, pengelolaan relasi aktor yang otonom, yakni pembentukan hubungan antara pemerintah dan pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, menjaga independensi serta kerjasama, yaitu terdapat mekanisme pada sumber daya yang tetap. Yang ketiga, mengelola sumber daya bersama, yakni untuk mencapai tujuan para aktor, perlu sekali sumber daya dari aktor-aktor lain dengan mekanisme ketergantungan. Yang keempat, memaksimalkan kemanfaatan bersama. Network governance terwujud di dalam konkretnya sendiri dengan kerjasama yang dimiliki antara pemerintah, sektor, usaha, dan masyarakat. Selain itu, network governance memiliki sebuah ketergantungan terhadap aktor dan kapasitasnya. Tujuan dari network governance sendiri yaitu menciptakan sebuah jaringan antara pemerintah dan lembaga-lembaga dengan potensi menciptakan pemerintah yang efektif dan terhindar dari terhambatnya suatu kebijakan dalam instrumen penting. Network governance dipandang dapat mengubah pola hubungan pada aktor governance yang telah terfragmentasi dengan sebuah aksi yang bersifat kolektif dan mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam mengatasi masalah publik. Jadi kesimpulan dari ketiga konsep tata kelola pemerintahan, baik entrepreneurial governance, interactive governance, dan network governance, ketiganya sama-sama memiliki suatu tujuan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dalam upaya penyelesaian masalah publik dalam perumusan kebijakan di pemerintahan agar pemerintahan menjadi lebih baik. Demikian hasil penjelasan dari saya mengenai tata kelola pemerintahan dalam perspektif entrepreneurial governance, interactive governance, dan network governance.